bercerita tentang Israiliyat. Apa arti Israiliyat? Kisah-kisah yang terjadi di zaman Bani Israel lalu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan haditsu an Bani Israel. Kamu boleh bercerita mengenai Bani Israel, wala haraj, tidak masalah. Jadi kita boleh menjadikan kisah mereka sebagai bahan cerita, bahan dakwah, bahan ngajar, ya. Disebutkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, dulu ada 3 orang berjalan pergi safar. Ada hujan, mereka berlindung di suatu tempat, ternyata gua di kaki gunung. Karena hujan, tiba-tiba dari atas ada yang menggelinding bebatuan. Batu itu menutupi mulut goa. Mulut goa ini tertutup, akhirnya tidak ada satupun yang bisa keluar. Maka berkatalah salah satu dari mereka. Apa kata mereka? Innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kamu tidak akan selamat kecuali kamu berdoa dengan menyebutkan amal solehmu. Ya. Lalu yang pertama berdoa, ya Rabb, aku dulu punya orang tua, tidak pernah aku berkata kasar kepadanya, tidak pernah makan sampai mereka makan, tidak pernah tidur sampai mereka tidur. Disebutin semua amal baiknya tentang orang tuanya. Maka jika engkau memandangnya ikhlas ya Allah, tolong bukakan. Ternyata kebuka cuma 1/3. Bisa keluar nggak? Nggak bisa keluar. Akhirnya colek lagi. Yuk kamu doa. Kamu doa. Yang kedua doa. Yang kedua ini berdoa. Dia pernah jatuh cinta dengan putri pamannya. Sudah, kalau bahasanya, ya sudah dia bisa kuasai. Gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Dia sudah bisa menguasai si putri ini. Tiba-tiba perempuan itu mengatakan, wahai saudaraku, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Mendengar kata Allah, langsung dia lemes. Dan kemudian dia pergi tinggalkan. Padahal si perempuan sudah siap untuk dikerjain, kira-kira begitu. Apa kata dia, ya Rabb, jika engkau memandang aku masih takwa kepada Allah, meninggalkan maksiat karena engkau, maka tolong bukakan. Kebuka 1/3 lagi, berarti sisa berapa? 1/3 lagi. Yang ketiga, ingat-ingat amal saya apa ya? Teringatlah di amalnya. Apa amalan yang orang yang ketiga? Ya Allah, saya dulu punya budak, saya merdekakan, lalu saya gaji. Tapi gajinya nggak pernah diambil. Tiba-tiba budak itu pergi, yang sudah dimerdekakan ini pergi. Gajinya saya belikan 2 ekor kambing, dan waktu itu menjadi ratusan. Beberapa tahun kemudian, mantan budak dia ini balik pulang dan bertanya, wahai tuan, mana gajiku? Kata tuannya ini, gajimu sudah aku kembangkan menjadi ternak. Itu ternak semuanya adalah dari gajimu. Seharusnya kan ada bagi hasil. Ini enggak. Di zaman Bani Israel belum ada pembagian bagi hasil. Maka dia bawalah semua. Sedih juga. Tuan kok jadi budak jadinya. Ya. Malah dia yang kemudian seakan-akan bekerja kepada budaknya. Apa kata dia? Ya Allah, aku relakan semuanya karena engkau. Jika ini memang niat tulus karena engkau, maka bukakanlah. Maka terbukalah itu mulut goa, menggelinding lagi itu batu dan terbuka semua. Nah, kisah ini disebut oleh para ulama dengan tawassul.
Apa arti tawassul? Ini beda dengan tawassul bahasa kampung. Kalau dalam bahasa kampung kita, tawassul itu ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi, itu tawassul. Ngirim Fatihah. Tapi tawassul dalam ilmu fikih, ilmu bab doa, artinya menyebutkan amal atau selain amal sebagai media meminta kepada Allah. Biar yakin dalam meminta. Itu disebut dengan tawassul. Dari kata wassala yuwassilu, ya, mengambil wasilah. Wasilah sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya. Berperantara dalam minta kepada Allah. Nah, ini jangan disalah pahami. Apakah orang ini menyembah amal, meminta kepada Allah terus nyebut amalnya? Dia sedang meminta hanya kepada Allah dan disebutkan amalnya supaya dia yakin. Maka tawassul itu adalah lil husul 'alal yaqin, untuk mendapatkan keyakinan. Maka ulama kita beda pendapat mengenai tawassul. Cuma yang ahlus sunnah secara umum, tawassul dibagi 3. Pertama, tawassul bil a'mal as-salihah. Tawassul amal soleh ini tadi. Bapak misalnya nih menyebutkan, ya Allah dulu saya puasa 3 hari, 7 hari supaya anak saya jadi begini. Kan ada banyak tuh kiai-kiai ngajarin begitu. Kalau kamu ada hajat puasa, itu tawassul dengan amal namanya. Lain dengan nazar. Kalau nazar, kalau saya sukses, saya sedekah. Kalau saya sukses, saya puasa. Itu namanya nazar. Itu ngancam Allah namanya. Allah nggak suka. Jadi Allah paling nggak suka dinazarin, itu nggak suka. Maka dalam hadis Bukhari dan Muslim itu dilarang bernazar. La tunziru, ya. Fa innahu la yughayyirul qadar. Jangan bernazar, jangan suka bernazar, karena itu tidak merubah takdir. Tapi kalau sudah bernazar, wajib ditunaikan. Pernah bernazar nggak sebelumnya? Kalau saya kebeli rumah, saya akan begini gitu. Tunaikan, Pak. Kalau tidak ditunaikan, maka wajib puasa 3 hari. Puasa kafarah namanya. Bapak ini, saya misalnya, saya bernazar tidak merokok, tapi saya tidak mengharamkan rokok. Kalau saya ngerokok lagi, saya wajib puasa 3 hari. Gitu. Ini tawassul dengan amal soleh. Jadi tawassul dengan amal soleh itu dianjurkan. Tapi bernazar tidak dianjurkan, makruh. Ya, dibenci sama Allah. Enggak ngerubah sama sekali. Emang kalau kita nggak puasa, jadi misalnya gini, kalau saya sukses, saya puasa. Kalau nggak diancam-ancam begitu, takdirnya berubah nggak? Enggak, ya takdir Allah nggak perlu berubah lah. Ya. Yang kedua, tawassul dengan al-asma was sifat. Tawassul dengan nama dan sifat Allah. Ini sering kita pakai, contohnya imam kita biasanya sering baca birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika, kata bi, ya Allah, dengan sifat kasih sayangmu, sifat rahmatmu, maka kabulkanlah doa kami. Itu namanya tawassul bermedia, menyebutkan sifat atau nama Allah. Kalau doa nyebut nama Allah nggak Pak? Manggil nggak? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq. Ini biasanya kan orang-orang seumur-umuran kita ini kebanyakan masih rajin bekerja. Jadi sering meminta kepada Allah dengan namanya, ya Razzaq, ya Razzaq. Nah, itu sebenarnya tawassul dengan nama. Boleh? Boleh. Ya. Pertanyaannya, kita bisa amal soleh, bisa mengenal nama Allah berkat siapa? Berkat siapa, Pak? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kita mayoritas
membolehkan dan menganjurkan bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya tawassul bizzat, tawassul dengan sosok orang-orang soleh. Yang paling soleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali datang seseorang kepada Nabi, dia buta. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, udhullah li. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Wahai Rasulullah, doakan aku supaya sembuh, bisa melihat. Lalu Nabi mengatakan, isbir wa huwa khairul lak. Sabarlah kamu, itu baik bagimu. Terus dia ngomong lagi, wahai Rasulullah, aku tidak sabar. Nabi ngomong lagi, isbir, sabarlah, itu baik bagi kamu. Sampai 3 kali Nabi ngomong, dia minta terus doa. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, baguskanlah wudu'mu, sholat 2 rakaat, lalu doa. Apa lafaz doanya? Ini doa tawassul dengan Nabi. Jadi ini hadis Nabi nih. Jadi tawassul dengan Nabi bukan amal orang NU, bukan amal orang habaib, bukan, itu amal dari Nabi. Ini kadang-kadang kita anti, wah itu NU, nggak ada urusannya sama NU, Muhammadiyah, dan habaib. Ini sudah ada sebelum mereka ada. Ya, apa lafaznya? Ada di riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, Ahmad, ya, ada beberapa versi. Ini yang saya ingat aja ya. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika. Di riwayat yang kedua, Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika. Artinya sama. Jadi kalau nggak hafal bahasa Arab, kita bahasa Indonesia aja doa. Ya Allah, aku menghadap meminta kepada Engkau dengan nama Nabimu, dengan menyebutkan Nabimu, bersama Nabimu, bisa begitu. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi fashfa' fiyya. Wahai Nabi Muhammad, aku meminta syafaatmu, aku bertawassul denganmu dalam meminta kepada Allah, maka berilah aku syafaat. Itu doanya. Bertawassul dengan orang, sosok. Siapa orangnya? Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih. Masalahnya, ada orang yang kemudian mencoba memaknai hadis ini, tapi tidak sesuai dengan hadisnya. Itu tokoh yang saya sebut tadi, namanya Syekh Al-Albani. Kata dia, kalau nabinya sudah mati, nggak boleh tawassul dengan nabi. Itu kata dia. Saya mau tanya Pak, nabi mau mati? Nabi mati ya? Sopan nggak nyebut nabi mati? Kalau Umar hidup, digorok kali sama Umar. Nggak sopan nyebut nabi mati. Secara fisik Nabi sudah meninggalkan dunia, tapi secara ruh, apa kata beliau? Man sallama alayya, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alaihi ruhi fa arudda alaihi salam. Ini ada di riwayat Abu Daud, di Nasai dan lain-lainnya. Sejenis dengan lafaz ini. Tidaklah ada orang mengucapkan kepadaku atau salawat kecuali Allah kembalikan ruhku lalu aku menjawabnya. Berarti masih hidup nggak ruhnya? Yang mati cuma jasadnya. Ruh kan nggak pernah mati. Ruh itu energi, dan energi itu abadi, nggak pernah mati kalau versi orang fisika. Ruh itu energi abadi. Itu tiupan dari Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kalau rusak, mati, ruh tidak akan pernah mati. Jangankan Nabi, Ahlul Quran, orang soleh, itu kalau dikubur hancur nggak badannya? Nggak hancur. Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama kita mayoritas menganjurkan bertawassul dengan Nabi. Karena itulah tawassul paling kuat. Kita bisa beramal itu kan karena Nabi. Kita bisa kenal nama Allah karena Nabi. Dan ada satu hal yang penting. Dalam surat Taubah,
Dua ayat terakhir, laqad ja'akum, di ujung ayatnya wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu terhadap orang beriman bersifat bernama Rauf Rahim. Rauf itu nama Allah, tapi sekarang dikasih ke nama Nabi Muhammad. Rahim nama Allah, benar nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang disebut Rahim itu nama Nabi. Jadi kalau kita bertawassul dengan nama Allah, itu pasti ambigu rasanya. Supaya kita bisa mendekat kepada Allah dengan nama dan sifatnya, bertawassullah dengan kekasihnya. Karena nama Allah itu dipancarkan melalui nama kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah Rahman Rahim itu pakai alif lam. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Di surat Taubah 2 ayat terakhir tidak ada alif lamnya dan disebut itu Nabi. Nabi itu Rauf Rahim, nggak ada alif lamnya. Itulah beda antara Allah dan Nabi Muhammad, bedanya dengan alif lam. Sedekat itulah Nabi Muhammad dengan Allah, sedekat alif lam. Dibuang alif lam, itulah dekatnya antara Nabi yang Rahim dengan Allah yang Rahim. Oleh karena itu dianjurkan, bukan dibolehkan aja, dianjurkan bertawassul dengan Nabi. Tapi mintanya jangan yang kecil-kecil, mintanya yang besar, Pak. Jangan cuma minta rumah untuk tawassul sama Nabi, kecil amat. Jangan minta rumah di dunia, tapi minta rumah di akhirat kalau nyebut nama Nabi. Nabi Muhammad adalah orang paling soleh, lebih mulia daripada bidadari, lebih mulia dari semua amal. Jika beramal soleh seperti menyebutkan orang tua, menyebutkan amal, meninggalkan maksiat, menyebutkan bahwa kita pernah bantu orang, itu membuat amal kita, doa kita diterima. Apalagi menyebutkan semua yang mengajarkan itu. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bertawassul dengan menyebut nama Nabi, baik beliau hidup ataupun mati sama, karena beliau tidak pernah mati secara rohani. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan kalau Nabi hidup boleh? Berarti dia terjebak dalam ajaran dahriyah, materialism. Nabi kalau sudah tidak punya materi lagi, fisik, berarti Nabi nggak bisa membantu kita. Nah, ini kekeliruan besar, ya. Malaikat yang tidak fisik pun masih bisa bantu kita, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Suatu kali Nabi Yusuf lagi diganggu oleh Zulaikha. Sempat bergumam, cantik juga ya Zulaikha. Bergumam aja, dan itu nggak dosa, Pak. Hammat bihi, ya. Itu si Zulaikha. Nabi Yusuf hamma biha, juga bergumam, cantik juga ya. Akhirnya di saat dia mengagumi itu, tiba-tiba ayahnya muncul depannya. Padahal ayahnya di Yerusalem, dia di Mesir. Yang sudah pernah perjalanan ke Israel, jauh sekali. Jauhnya bukan main kalau ke Mesir itu. Itu Nabi Yakub, ayahnya, datang ke depan Nabi Yusuf, bawa tongkat, ketok kepalanya. Ingat Allah, gitu, kira-kira begitu. Langsung dia kaget, Pak. Langsung dia kabur. Di saat kabur itulah Zulaikha mengambil bajunya dari belakang. Itu ceritanya sebenarnya. Dan itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nah, ini tawassul juga ini. Disebut rabithah, ikatan cinta guru dan murid. Kebetulan gurunya adalah ayahnya juga seorang nabi, muridnya juga seorang nabi, Nabi Yusuf. Nah, ini manfaat tawassul, manfaat punya ikatan cinta kepada orang soleh. Kita dijagai secara spirit, ya. Apakah Nabi Yakub memang datang? Wallahu alam, kan jaraknya jauh, mungkin aja. Tapi yang pasti adalah di batin Nabi Yusuf ada jasa cinta kepada ayahandanya, gurunya Nabi Yakub. Maka saya mengajak kepada kita supaya tidak banyak berdebat dalam masalah tawassul aja. Kalau nggak suka nggak usah tawassul, kan nggak wajib. Ya, yang wajib beramal soleh.
Kalau nggak sepakat dengan ila hadrati, ya sudah nggak usah baca. Tapi kemudian jangan menentang, karena banyak ulama yang mengamalkannya, hanya sedikit ulama yang menentangnya. Yang menentangnya paling Syekh Albani, Soleh Fauzan, yang Soleh Fauzan ini masih hidup nih, Bin Bas, ya, Utsaimin dan lingkaran mereka. Kalau di Mesir ulama banyak, itu rata-rata tawasulan. Apalagi di Hadramaut, apalagi di Suriah, apalagi di Indonesia ada orang NU. Itu tawasulannya bisa panjang ya. Bisa setengah jam tawasulan sendiri, ya. Itu Pak Rahman tuh ahli tawasul. Ila hadrati. Jadi tawasulnya sudah berubah menjadi penyebut kirim doa, kirim Fatihah.